Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TM Aris Munandar, NPM 200110083. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku mahasiswa ingin menjelaskan sedikit tentang saham. Bagaimana menjadi investor saham. Baiklah, sebelumnya tugas ini saya peruntukkan untuk tugas akhir mata kuliah hukum surat berharga. Judul yang ingin saya bahas pada kali ini yaitu tentang bagaimana menjadi investor saham. Baiklah teman-teman, saham sebagai pilihan investasi. Saham merupakan salah satu surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Saham merupakan bukti kepemilikan atau penyertaan modal dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas. Pemegang saham memiliki hak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham atau disebut dengan RUPS atau RUPS. Memiliki saham berarti memiliki kesempatan untuk mendapatkan dividen atau keuntungan. Saham merupakan aset yang liquid, jadi mudah untuk diperjualbelikan. Apa sih keuntungan investasi saham tersebut? Keuntungan berinvestasi di saham yang pertama adalah dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Contohnya seperti ini. Satu emiten membagi dividen per saham Rp500. Rina memiliki sahamnya sebanyak 5.000 saham atau 50 lot. Jadi, dividen yang diterima oleh Rina adalah Rp2.500.000. Itu belum termasuk pajak. Yang kedua, capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain adalah keuntungan ketika kita menjual saham lebih tinggi dari harga beli. Contohnya, misalnya Johan membeli saham per sahamnya seharga Rp3.000 dan kemudian menjual pada harga Rp4.000. Capital gain yang diperoleh adalah Rp1.000 untuk setiap yang dijual oleh Johan. Terus risiko investasi saham. Ada nggak sih risiko investasi saham tersebut? Ya, risiko berinvestasi di saham itu ada. Yang pertama, yaitu tidak mendapatkan dividen atau tidak mendapatkan keuntungan. Umumnya, perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik ya. Jadi ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau mengalami kerugian, maka perusahaan tidak membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Lalu yang kedua, capital loss. Capital loss disebut juga sebagai kebalikan dari capital gain. Hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli. Contohnya seperti ini. Adi membeli saham perusahaan dengan harga Rp3.000. Dan beberapa waktu kemudian saham ini mengalami penurunan. Adi menjual saham tersebut seharga Rp2.500 sehingga Adi mengalami kerugian sebesar Rp500 untuk setiap saham yang ia jual. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita lanjutkan kembali, mari saya akan menggambarkan sedikit struktural pasar modal Indonesia ya. Jadi perlu kita ketahui salah satu struktural pasar modal Indonesia itu di bawah naungan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ada Bursa Efek, ada lembaga clearing dan penjaminan,
dan ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, Bursa Efek atau disebut dengan PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, ya. Lalu lembaga keliling dan penjaminan atau PT Keliling dan Penjaminan Efek Indonesia KPI atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Baiklah teman-teman, perlu kita ketahui perusahaan efek ini merupakan penjamin pelaksanaan emisi underwater, perantara pedagang efek, manajer investasi. Lembaga penunjang apa saja? Ada Biro Administrasi Efek, ada Bank Kustodian, ada Wali Amanat, ada Pemeringkat Efek, penyerahan dan lain-lainnya. Ada profesi penunjang, contoh akuntan, notaris, penilai, konsultan hukum dan lain-lain. Ada juga pemodal, ada berasal dari pemodal asing dan ada juga dari pemodal domestik. Jadi kawan-kawan sekalian, itulah tadi sekilas gambaran struktur pasar modal Indonesia. Bagaimana mendapatkan saham? Bagaimana cara mendapatkan saham? Oke, pada dasarnya terdapat 3 cara untuk mendapatkan saham. Yang pertama, dengan membeli saham di pasar perdana atau ketika sebuah perusahaan melakukan penawaran umum, ya. Ketika melakukan go public, ya, penawaran umum, ya, lalu membeli saham di pasar sekunder atau membeli saham yang telah tercatat dan diperdagangkan di bursa efek. Lalu membeli saham melalui pembelian unit penyertaan reksadana, mungkin lewat reksadana. Jadi kawan-kawan sekalian, perlu diketahui khusus untuk di pasar sekunder terlebih dahulu kita harus menjadi nasabah di salah satu broker saham atau perusahaan sekuritas yang menjadi anggota di bursa efek. Di Bursa Efek Indonesia terdapat sekitar 120 broker saham yang dapat melayani kita untuk melakukan jual beli saham. Maka oleh karena itu, itulah cara-cara untuk mendapatkan saham tersebut. Lalu langkah awal untuk menjadi investor saham seperti apa? Nah, kita mungkin bisa kita lalui untuk langkah menjadi investor saham. Yang pertama yaitu kita bisa mengisi formulir yang telah disediakan oleh perusahaan sekuritas. Biasanya ada formulir form, ya, pembukaan subrekening efek dan formulir rekening darurat investor. Nah, lalu memberikan dokumen yang diperlukan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, jika ada, ya, dan NPWP. Fotokopi bagian depan buku tabungan dan didaftarkan dalam formulir pembukaan sub rekening yang bersangkutan. Lalu setoran dana awal ke rekening di Bank RDI, ya, atas nama calon investor saham masing-masing. Broker menentukan deposit berbeda-beda. Ada yang mulai 50.000 bahkan sampai ratusan juta, ya, sampai miliaran, ya. Baiklah, setelah disetujui, selanjutnya kita sudah siap beraksi apa belum? Nah, maka lebih baik datang langsung ke perusahaan sekuritas, buka rekening teman-teman dan konsultasikan kepada pihak pegawai sekuritas. Oke. Lalu selanjutnya informasi tentang perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Transaksi saham menggunakan continuous auction system atau sistem lelang berkelanjutan.
yang didasarkan kepada order driven market. Jadi, pihak yang boleh melakukan transaksi atau memasukkan order hanya anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing atau AB clearing. Lalu transaksi dilakukan melalui JATS Next G, Jakarta Automated Trading System Next Generation. Lalu investor melakukan transaksi saham melalui AB yang memiliki izin sebagai perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek. AB akan mengenakan biaya transaksi untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh investor. Transaksi dilakukan dalam bentuk skriptal dengan penyelesaian T+3. Transaksi dilakukan dengan remote trading system. Jadi perlu kita ketahui kapan jadwal transaksi perdagangan itu dilakukan. Nah, jadwal pre-opening transaksi perdagangan itu Senin sampai hari Jumat. Kalau hari Senin, ya, hari Senin itu dari jam 8.40 sampai dengan jam 8.55, ya. Lalu anggota bursa memastikan order jual beli. Lalu di jam 8.55 sampai jam 8.55 sampai jam 8.59. Lalu pergerakan harga saham. Mengapa harga saham bisa naik turun? Adakah kita bertanya apa penyebab saham itu bisa naik bisa turun? Nah, pergerakan harga saham ditentukan oleh supply dan demand yang meningkat. Harga saham naik dan sebaliknya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pergerakan harga saham? Pergerakan suku bunga bank, lalu tingkat inflasi yang meningkat, nilai tukar rupiah, mempengaruhi juga kinerja perusahaan penjualan dan laba meningkat bagi dividen dan seterusnya. Faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik. Lalu, setiap hari terdapat saham-saham yang mengalami kenaikan harga. Namun ada pula saham-saham yang mengalami penurunan. Ada pula saham-saham yang tidak mengalami pergerakan harga atau tidak ada sama sekali. Nah, lalu bagaimana cara memantau kondisi saham Anda? Nah, lalu perlu kita perhatikan ada beberapa cara untuk memantau pergerakan saham. Yang pertama, informasi dan rekomendasi dari perantara perdagangan efek. Mungkin setiap perusahaan efek selaku perantara perdagangan efek secara aktif akan memberikan informasi kepada masyarakat, kepada nasabah seputar kondisi saham serta rekomendasi saham yang potensial untuk dibeli atau dijual. Memantau secara mandiri. Di samping informasi yang diberikan, kita juga sebaiknya aktif memantau pergerakan harga saham yang kita pegang melalui informasi dan televisi, internet, koran, harian, dan sebagainya. Indeks harga saham. Indeks menggambarkan tren pergerakan pasar. Jika indeks mengalami kenaikan, berarti secara umum harga-harga saham di bursa mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika indeks mengalami penurunan, berarti secara umum harga-harga saham di bursa efek mengalami penurunan. Indeks merupakan indikator penting bagi pelaku di pasar modal. Tahu caranya, pasti tahu keuntungannya. Mari berinvestasi. Maka oleh karena itu teman-teman, jangan sia-siakan waktu mudanya. Mari kita berinvestasi agar kita mendapatkan keuntungan dari investasi yang kita lakukan suatu saat nanti. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.